Beberapa waktu yang lalu kita memperingati World Mental Health Day. Itu tepatnya pada tanggal 10 Oktober ya, belum lama. Kalau menurut kamu nih, tanggapan kamu tentang mental health itu gimana sih? Kalau menurut aku sebenarnya untuk mental health ini masih banyak orang yang menganggap kalau ini tuh nggak ada. Ini tuh kayak cuma main-main doang. Ini tuh kayak cuman orang mengalami itu karena mau eksis, mau mencari perhatian. Banyak orang yang bilang seperti itu. Padahal itu sama sekali nggak benar. Orang sangat struggle untuk merasakan itu dan menghadapi itu dalam diri dia. Dan menurut aku seharusnya kita jangan ngejudge orang itu sih. Kalau misalkan mereka memang ngerasa mental mereka tidak sehat, sebaiknya kita dengerin dulu. Mungkin dia merasakan sesuatu dalam diri dia sehingga dia merasa mentalnya nggak sehat. Okay. Ya kita bukan ngejudge, tapi balik lagi, kalau memang dia sudah memiliki firasat, feeling, perasaan seperti itu, ya daripada kita ngejudge dia atau dia melakukan diagnosa terhadap diri dia sendiri, kita bisa menuntun mereka untuk pergi ke ahlinya gitu. Iya benar. Untuk mendapatkan pertolongan ya. Ya benar. Sebenarnya kemarin aku udah mulai seneng gitu karena orang-orang udah banyak yang aware nih tentang mental health gitu kan, tentang kesehatan mental gitu. Orang udah mulai kayak belajar, oh ya gangguan mental tuh ada ini di beberapa tipe ya, kategorinya lah kayak gitu kan, penyebabnya ini, terus siapa yang bisa kita datangi untuk untuk mencari bantuan gitu. Itu kayak oh ternyata orang-orang juga udah mulai peduli gitu. Terus udah banyak juga yang influencer, terus ya beberapa ahli lah yang juga udah mulai kayak ayo nih, kesehatan mental itu penting gitu. Kesehatan mental itu merupakan investasi jangka panjang gitu. Kita nggak bakal bisa mengejar yang lainnya kalau kita sendiri nggak sehat secara mental. Cuman memang ya benar kayak kamu tadi bilang, kalau ada orang-orang yang masih kayak menganggap apa sih kesehatan mental, hidup tuh ya gini gitu, udah jalanin aja. Semua orang juga pasti merasakan stres gitu, semua orang juga pasti merasakan cemas. Ya benar banget. Tapi karena memang masih banyak juga orang yang bilang kalau misalkan cerita nih ke temennya atau ke siapanya kalau aku sering sedih, aku stres banget, aku bisa nangis tiba-tiba dan lain sebagainya, malah orang tuh nganggapnya aku juga pernah kok kayak gitu, itu biasa, itu hal-hal yang umum terjadi gitu, aku juga pernah kayak gitu. Tapi sebenarnya balik lagi kita harus tahu mereka seperti itu kenapa. Apakah memang karena mereka memang benar-benar sedih karena sesuatu hal, atau itu kesehatan mental mereka yang lagi terganggu. Itu kita harus bisa lihat juga. Orang yang benar-benar mengalami gangguan mental adalah mereka yang berusaha untuk sembuh kayak gitu, karena mereka merasa gitu punya gangguan mental tuh nggak nyaman, capek gitu, nggak nyaman, terus melakukan kegiatan lain itu nggak bisa gitu, kadang terhalang gitu, ke distract sama gangguan mental mereka sendiri kayak gitu kan, kayak tiba-tiba ngerasa cemas banget misalnya kayak gitu, dan mereka nggak bisa ngontrol itu gitu loh. Kadang-kadang bisa-bisa mereka tiba-tiba lagi di tengah-tengah kesibukan dia, saking mungkin karena mentalnya nggak sehat itu, mereka bisa nangis sendiri di saat itu juga, di tempat itu juga, atau mereka harus cari tempat lain yang buat mereka bisa sendiri dan meluapkan kesedihan itu pun secara tiba-tiba, nggak terduga, dan itu pasti capek banget.
dan itu pasti bakal ngerasa kalau semuanya keganggu, yang seharusnya dia bisa kerja dengan nyaman, dengan enak, atau mereka melakukan kegiatan dengan nyaman, dengan enak, terus tiba-tiba uh, kesehatan mereka menurun tiba-tiba untuk jiwanya, uh, dan mentalnya mereka down dengan seketika. Mereka harus bagaimana caranya untuk uh, tetap semangat, tetap mengontrol segalanya, dan tetap menjalankan aktivitas mereka, dan itu nggak enak banget. Iya, bener banget. Jadi itu tuh bukan hal yang ringan gitu ya buat orang yang benar-benar mengalaminya gitu. Dan bahkan untuk mereka sendiri, untuk berada di tengah orang-orang, jangankan orang lain lah ya, kayak keluarganya sendiri aja sulit gitu untuk mengakuinya gitu kan, untuk meminta bantuan gitu. Oh, aku merasakan ini loh gitu. Karena kadang memang ada yang nggak paham gitu, jangankan orang lain, bahkan keluarga sendiri. Kadang ada yang Allah itu biasa, yang kamu bilang tadi, nggak apa-apa. Bahkan ada yang kayak mungkin kamu kurang ibadah, mungkin Ya, kurang berdoa kayak gitu. kamu kurang mengingat Tuhan. Nah kayak Selalunya gitu kan, pasti seperti itu. disangkut pautkan seperti itu gitu ya. Ya kita nggak bisa bilang gimana ya. Ada juga orang yang mendapatkan ketenangan dengan mereka mendekatkan diri dengan Tuhan menurut kepercayaan masing-masing ya gitu. Tapi untuk gangguan mental ini sendiri itu ada faktor lainnya gitu. Itu faktor dalam diri kita yang ya kita berdua juga nggak begitu paham secara yang kayak ahlinya gitu ya. Tapi kayak ketika memang kamu ngerasa bahwa yang kamu rasakan, gangguan mental yang kamu rasakan itu udah nggak tertangani lagi, udah bikin nggak nyaman banget dalam keseharian, terus bahkan bisa memberikan dampak bagi orang-orang sekitar gitu, itu lebih baik tuh langsung datang ke ahlinya gitu. Kayak ya datang ke rumah sakit gitu kan, ada psikolog, ada psikiater, atau langsung ke kliniknya. Atau bahkan sekarang tuh udah banyak banget loh akses-akses untuk mendapatkan pertolongan pertama gitu ya. Kayak ada mentoring dari 1% kayak gitu. Terus uh, ada psikiater seperti dokter Jamie Ardian, itu juga sering banget tuh bikin konten-konten yang bagus banget di Instagramnya gitu kan, untuk meningkatkan awareness kita tentang kesehatan mental ini tadi. Jadi nggak yang serta-merta meremehkan tentang kesehatan mental seseorang. Nggak yang ya udah kamu liburan sana kayak gitu kan ya. Jadi ya, kamu tuh kurang liburan, kamu tuh kurang main kayak gitu. Padahal ya nggak seringan itu gitu kan ya. Ya, benar. Dan banyak juga sekarang komunitas-komunitas yang ada di sosial media yang mengkampanyekan tentang ini juga, seperti Relief yang ada juga aplikasinya. Mereka membantu untuk awareness tentang ini juga gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian nggak nyaman, atau aku paham sih, kayak gimana ya, kadang orang tuh nggak nyaman kalau ngomong langsung ke family mereka atau ke keluarga mereka tentang apa yang mereka rasain, dan mereka lebih baik cerita ke teman-teman mereka. Nah, tapi teman-teman itu juga kadang nggak ngerti juga, Iya. kadang nggak paham juga tentang apa yang mereka rasain. Nah, aku banyak temen yang cerita ke aku tentang kondisi mereka seperti itu, dan juga apa yang mereka rasain, dan bagaimana mereka ya tadi itu struggle-nya mereka sampai nangis, kadang mereka melukai diri sendiri, mereka juga ada kepikiran untuk bunuh diri juga. Dan itu sangat sedih dengernya ya. Jadi karena kita berdua, balik lagi tadi seperti yang Daria bilang, kita berdua bukan ahlinya, tapi banyak orang yang datang ke kita, cerita ke kita tentang kondisi
kesehatan mentalnya mereka gitu. Dan yang kita bisa saranin adalah kita bisa mendampingi mereka untuk pergi ke ahlinya ahlinya ya. Dalam ini kalau misalkan kalian ke rumah sakit ada namanya poli kesehatan jiwa, jadi di sana kalian bisa bertemu dengan ahli-ahlinya, kalian bisa cerita, balik lagi kalian bisa cerita untuk mendapatkan diagnosa dari ahlinya. Jadi kalian tidak mendiagnosa diri kalian sendiri, kalian kena apa, kalian searching di sosial media, di internet tentang gejala-gejalanya, terus tiba-tiba kalian langsung mendiagnosa kalau kalian tuh kena bipolar, kena skizofrenia dan lain sebagainya. Itu menurut aku kurang tepat. Lebih baik kalian pergi ke ahlinya langsung ya. Tapi kalau misalkan kalian gak berani atau bagaimana, kalian butuh temen nih cerita, atau kalian butuh teman untuk mendengarkan kalian. Nah, kita sih bisa dan siap banget, karena di sini tujuan kita adalah itu. Karena tujuan dari bilangaja.id itu adalah itu, jadi pendengar yang baik gitu. Benar, kita berusaha untuk jadi pendengar yang baik, karena kita paham benar ketika Daria pengen cerita tapi nggak ada yang denger, itu rasanya nggak enak banget ya. Iya. Kayak pengen cerita ke keluarga tapi kayaknya penerimaan mereka agak kurang deh tentang masalah ini misalnya kayak gitu. Atau pengen cerita ke temen tapi mungkin responsnya juga akan sama gitu. Jadi ya nggak masalah gitu buat datang ke orang yang misalnya belum kita kenal kayak gitu kan. Justru menurut aku itu lebih enak sih ngobrolnya, kita bisa lebih terbuka gitu kan ya, bisa lebih jujur mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di diri kita gitu. Jadi itu ibaratnya kayak kita nih stranger gitu ya, yang nggak ketemu kamu sehari-hari kayak gitu, yang nggak tahu kamu tuh sebenarnya gimana ya, yang nggak tahu kamu tuh siapa, kamu itu status sosialmu apa kayak gitu kan. Biasanya kalau misalnya kita nggak saling kenal kayak gitu, kita bisa lebih terbuka gitu kan ya, jadi lebih nyaman aja gitu ngobrolnya gitu. Nggak masalah kalian nggak mau ngasih tahu nama asli kalian siapa, nggak masalah juga kalian mau nggak mau untuk kasih tahu identitas kalian itu yang sebenarnya seperti apa. Di sini karena kami cuman pengen kalian cerita aja gitu, melepaskan beban sih, karena itu memang benar-benar nggak enak banget ketika ada beban dan nggak bisa cerita sama siapapun. Itu benar-benar nggak enak banget, karena kita berdua udah pernah merasakannya sih. Ya, itulah makanya tujuan dari bilangaja.id, jadi biar kita nggak sendirian. Iya. Gitu ya. Dan kita sekarang membahas tentang kesehatan mental ini karena kita aware juga banyak banget dari teman-teman kita atau teman-teman di luar sana yang sedang struggle tuh. Iya, sedang struggle dan juga sedang bingung sebenarnya harus gimana, dan gak ada yang percaya mungkin sama kalian gitu. Dan kadang ada juga sih yang merasa bukan merasa sih, kayak yang menghindari gitu loh, menghindari bahwa ini adalah gangguan mental gitu, karena mereka mindsetnya udah setuju aja kayak gitu dengan stereotip kayak nggak apa-apa, cemas itu biasa, depresi itu biasa, stres itu biasa gitu. Karena ya kayak dia udah menganggapnya, dia udah setuju dengan itu, akhirnya dia denial, dia menolak bahwa dia mengalami itu gitu kan. Jadi ya udah diabaikan aja gitu. Padahal sebagai manusia ya, kita nggak bisa sih denial, kita menghindari, menolak emosi-emosi yang ada di dalam diri kita gitu. Ya justru kita tuh harus belajar mengenali emosi-emosi yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Nggak apa-apa kok sedih, nggak apa-apa kok marah gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Semua itu manusiawi. Iya, manusiawi. Jangan menghindar gitu loh dari rasa-rasa itu gitu. Jadi di sini kita pengen sama-sama menghargai rasa apapun itu yang ada di dalam diri kita gitu. Ya,
bener banget. Karena kalau kita udah menolak itu, kita ya, istilah kasarnya, istilah Indonesianya adalah masa bodoh dengan itu, seperti depresi, seperti stres, rasaku itu bakalan bener-bener apa ya, bener-bener efeknya bakalan sangat panjang banget. Contohnya aja depresi. Kalau udah depresi terlalu dalam, apa yang akan timbul di dalam pikiran kalian? Pasti itu bakalan banyak banget dampaknya. Ya, salah satunya paling fatal adalah bunuh diri itu. Ya kadang punya suicidal thought itu sih yang udah fatal gitu ya. Jadi yuk bareng-bareng gitu kita mengenali diri kita, lebih mencintai diri kita lagi, balik ke self love ya. Jangan denial, kenali lebih dalam lagi gitu. Sebenarnya apa yang ada kayak gitu di diri kita. Lebih ke berdamailah pada diri sendiri. Iya, berdamailah pada diri sendiri. Oke, kayaknya pembahasan kita sampai di sini dulu hari ini. Ya mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang seperti tadi kita bilang pengen cerita ke kita ataupun pengen sharing ke kita, itu bisa banget, bisa ke Instagram kita. Lebih tepatnya sih enakan DM ya, kita bisa chat, kita bisa discuss dan lain sebagainya. Kita bakal bantu kalian atau dengerin kalian untuk masalah-masalah itu. Iya, benar. Oke, kalau kayak gitu diskusi kita kali ini udah di sini dulu ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Aku Daria. Aku Alin. Bye.